Halo guys, balik lagi bersama gue Mas Bre. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia. Kali ini gue akan membahas film tentang seorang gadis remaja yang bernama Melissa. Ia tinggal bersama ibu dan neneknya di Rusia. Dan dia memiliki hubungan dekat dengan neneknya dan menjadi satu-satunya orang di dunia yang mengerti Melissa. Namun, nenek Melissa itu seorang perokok berat, sedangkan ayahnya Melissa tinggal di negara lain. Suatu hari, Melissa dan temannya pergi ke pesta di rumah teman sekolahnya. Sementara di sana, Melissa bertemu dengan pria yang bernama Daniel, seorang anak laki-laki yang cukup populer di sekolahnya. Pada saat itu, Melissa memiliki pengalaman seksual pertamanya dengan Daniel. Di saat itu pula, Melissa terpana melihat ketampanan Daniel, dan Melissa pergi duduk bersama temannya. Seketika Melissa membuka roknya yang dipakai. Ia berniat ikut berenang bersama teman-temannya Daniel. Saat Melissa duduk di pinggir kolam, Daniel yang menyelam dari bawah menarik Melissa sehingga membuat ia terjatuh ke kolam. Namun temannya Melissa berteriak minta tolong karena Melissa tidak bisa berenang. Daniel pun menolongnya. Pinter banget nih buaya satu, bre, gokil. Ketika Daniel sedang mengeluarkan jurus buayanya, ia pun mengajak Melissa ke dalam taman. Dan ia mulai menggoda Melissa lagi. Saat Daniel sedang menggoda Melissa, Daniel pun langsung mengeluarkan jurusnya. Ia meminta Melissa mencium pisangnya Daniel. Anjir, to the point. Dan Melissa pun menuruti kemauan Daniel. Setelah kejadian tersebut, Melissa merasa galau karena sudah jatuh cinta kepada Daniel. Karena Melissa wanita yang masih muda, yaitu baru berusia 15 tahun. Dan Daniel pun merupakan cinta pertama Melissa. Pada musim gugur, kita diperlihatkan Melissa sedang berada di sekolah. Ia sedang mencari Daniel. Temannya Melissa memperingatkan bahwa Daniel tidak peduli sama sekali. Namun yang namanya wanita sudah jatuh cinta susah bre. Saat di kelas pun guru sedang memanggil nama Melissa dan menjelaskan bahwa Melissa murid baru di sekolah tersebut. Akan tetapi pikiran Melissa hanya tertuju pada Daniel. Bagi Melissa, keluarganya adalah bencana dikarenakan ayahnya yang kerja di pengeboran minyak dan ibunya yang selalu memikirkan bisnis gaun pengantinnya. Melissa hanya memiliki seorang nenek dan sahabatnya yang bernama Manuela. Saat sedang pelajaran olahraga, Melissa bertatapan dengan teman sekelasnya dan temannya tersebut tertarik dengan Melissa. Dan lalu diperlihatkan Melissa beserta temannya pergi ke suatu bar. Ia berniat menemui Daniel di sana. Mereka pun bertemu dan Daniel mengajak Melissa minum untuk merayakan pertemuan mereka yang sudah 1 tahun tidak bertemu. Daniel pun mengeluarkan jurus buahnya lagi. Ia mengajak Melissa untuk pergi ke suatu tempat. Daniel mengajak Melissa pergi ke rumahnya. Ia pun melakukan adegan celepok ria. Akan tetapi cerita film ini baru dimulai bre. Ternyata Melissa masih ting-ting dan kesuciannya diambil oleh Daniel. Setelah melakukan aksi bejatnya, Daniel langsung pergi begitu saja dan membuat Melissa merasa sangat kesal dan ia langsung bersumpah akan mempermalukan Daniel. Scene berganti di mana Melissa sedang menceritakan kejadian yang ia baru alami. Dengan menulis pesan kepada ayahnya, Melissa bersumpah untuk membalas perbuatan Daniel. Lalu diperlihatkan Melissa dan ibunya pergi ke panti jompo untuk menitipkan neneknya. Dan tak lain ia adalah ibu dari ayahnya Melissa, dikarenakan ibu dan neneknya Melissa sering bertengkar. Sesampainya di rumah, Melissa dan ibunya langsung bertengkar atas kepergian neneknya. Dikarenakan keputusan ibunya Melissa menaruh neneknya di panti jompo itu tanpa sepengetahuan Melissa. Lalu Melissa dan temannya pergi ke sebuah kafe. Dan di saat itu juga Melissa langsung menunjukkan aksinya. Melissa menggoda pria yang sedang duduk di sampingnya. Ketika pria tersebut sudah mulai tergoda dan menghampiri Melissa, Melissa pun pergi meninggalkannya. Edan belajar jadi
buaya betina. Keesokan harinya, Melisa di hari ulang tahunnya ia dikunjungi oleh neneknya. Saat neneknya memeluk Melisa, ia melihat bekas luka di muka Melisa. Karena neneknya yang sangat dekat dengan Melisa, ia pun mencurigai bahwa Melisa sedang depresi. Neneknya pun mengatakan kepada ibu Melisa bahwa Melisa sedang mengalami masalah yang sangat berat. Namun ibunya tidak menghiraukan karena menurut ibunya Melisa sangat baik-baik saja. Tak lama kemudian, Daniel menghubungi Melisa. Daniel pun mengajak Melisa untuk bertemu dan ingin melakukan bercocok tanam bersama Melisa. Namun, Melisa pun menurutinya. Akan tetapi, setibanya di rumah Daniel, Daniel pun mengajak temannya untuk menggauli Melisa bersama. Melisa pun menerimanya. Anjir. Gokil. Keesokan harinya, Melisa bertemu dengan temannya. Ia menceritakan bahwa atas kejadian kemarin. Melisa mengatakan bahwa ia sangat benar-benar hidup. Gokil nih cewek. Saat Melisa berada di kamar, ia membuka web tentang perkumpulan obrolan dewasa. Semacam seperti Twitter lah. Ia pun menceritakan pengalamannya saat ini yang ia rasakan. Scene berganti di mana Melisa sedang berkunjung bersama teman sekelasnya ke sebuah museum. Melisa pun melihat teman cowok sekelasnya yang selama ini mengagumi dirinya. Saat sedang duduk dan memandangi lukisan, Melisa dihampiri oleh penjaga museum dan ia langsung melakukan adegan bercocok tanam kembali. Keesokan harinya, buku diari punya Melisa pun dibaca oleh teman satu kelasnya dan aib Melisa pun mulai tersebar. Keesokan harinya, Melisa sedang berjalan di taman dan temannya yang menghampiri ingin segera meminta maaf. Akan tetapi Melisa menghiraukannya. Lalu Melisa dihampiri teman cowok sekelasnya. Melisa pergi meninggalkan temannya ketika ia mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata yang menelpon Melisa adalah temannya Daniel, dan ia langsung diajak ke ruang bawah tanah. Dan seketika ada beberapa cowok yang ingin bercocok tanam dengannya. Melisa pun menyanggupinya. Gokil anjir. Keesokan harinya waktu di sekolah, Melisa mendapatkan teror dari orang yang menggambar sebuah gambar familiar di waktu sekolah dulu bre. Pasti kalian tahulah. Melisa pun langsung merasakan kesedihan yang amat dalam dan dia sangat terpukul di dalam hati kecilnya. Sesampainya di rumah, Melisa langsung membuka laptop dan dia mendapatkan pesan dari seseorang yang mengundang ke hotel untuk menghadiri acara. Melisa pun langsung berangkat ke undangan orang tersebut. Namun tiba-tiba ibunya datang menghampiri kamar Melisa. Seketika ibunya pun melihat diary Melisa sehingga ibunya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Saat Melisa memasuki kamar hotel, ia disuruh mengganti pakaiannya terlebih dahulu oleh seorang pria. Ketika pria tersebut ingin melaksanakan aksinya, Melisa pun menyerang pria tersebut dan berhasil kabur. Waktu di rumah, ibunya pun mengetahui kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Melisa dan meminta Melisa untuk mengatakan yang sejujurnya. Melisa pun mengatakannya dan mereka menangis secara histeris. Di akhir film kita diperlihatkan perubahan Melisa yang sangat membaik. Ia sudah kembali ke Melisa yang dahulu seorang wanita yang periang, baik dan nurut kepada ibunya. Melisa pun mendapatkan cowok yang sangat baik yang sudah mengincar Melisa sejak lama, yaitu teman sekelasnya. Pesan-pesan moral dari film ini adalah jangan merusak wanita ya bre, kasihan. Dan untuk para wanita juga jangan asal sembarangan memilih cowok saat sedang suka, cinta ataupun sayang. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mendapatkan pesan moral dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, nyalakan loncengnya,
Dan jika kalian punya referensi untuk film apa yang harus gue bahas, tolong di komen di bawah ya bre. Dukung terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.